Seorang wanita hamil 7 bulan ditemukan tewas dalam keadaan dimutilasi di sebuah kontrakan di Desa Telagasari, Cikupa, Kabupaten Tangerang pada Rabu 13 April lalu. Polisi masih terus memburu pelaku mutilasi. Polda Metro Jaya sudah membentuk tim gabungan untuk mempercepat langkah kepolisian dalam menangkap pelaku. Dan untuk membahas kasus mutilasi ini, telah hadir kriminolog dari Universitas Indonesia, Erlangga Masdiana. Selamat malam, Pak Erlangga. Selamat malam. Kalau dari kasus mutilasi di Tangerang ini, yang Bapak lihat ini serta-merta atau artinya spontan atau direncanakan? Memang ini kan harus didalami dan umumnya bahwa mutilasi itu ketika awal pertama kali terjadi tahun 1983 itu kemudian agak sulit untuk bisa terungkap dan memang kasusnya lebih cenderung kasus yang lebih tertutup sehingga kemudian pihak kepolisian juga agak sulit untuk mengungkapnya. Tapi yang jelas ketika peristiwa yang kedua itu tahun 1989 ketika Nyonya Diah dibunuh oleh suaminya di dalam kamarnya lalu kemudian dimutilasi, dipotong 7 lalu kemudian dimasukkan di dalam di bawah tempat tidur. Ya, jadi dibongkar tempat tidurnya lalu kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Dan biasanya peristiwa itu adalah peristiwa karena memang ada hubungan tertentu ya antara pelaku dengan pihak lain dan juga memang ada percecokan yang seringkali terjadi. Kalau dalam kasus yang kemarin ini dari pemeriksaan sampai saat ini oleh pihak kepolisian yang Bapak amati, bisakah ditelusuri apakah ini spontan atau ada berencana dari pelaku? Kalau lihat hubungan antara pelaku dengan korban, kalau memang hanya terjadi peristiwa berdua dan biasanya peristiwa itu tidak ada orang lagi yang menonton, biasanya adalah peristiwa itu memang spontan, ya. Kecuali kalau misalnya peristiwa kejahatan itu ada pihak lain yang kemudian turut membantu di dalam peristiwa kejahatan, itu biasanya direncanakan. Nah biasanya kalau peristiwa mutilasi yang dilakukan oleh seseorang, kemudian ada mungkin setelah selesai terjadi mutilasi lalu kemudian meminta bantuan orang lain, tapi kemudian konteksnya adalah dalam konteks membantu, biasanya itu adalah peristiwa yang kemudian kepanikan yang terjadi pada seseorang pelaku. Ya. Kepanikan ini artinya untuk menghilangkan jejak dalam pembunuhan jadi, itu? Jadi seorang yang panik itu kan dia merasa bahwa dia telah melakukan satu kesalahan, dan ini pasti ada resiko hukum, dan kemudian untuk menghindari dari resiko hukum itu lalu kemudian berusaha untuk dihilangkan bukti-bukti ya identitas korban. Karena ketika identitas korban itu sudah teridentifikasi, biasanya pelaku juga lebih mudah, lebih cepat untuk bisa diketahui. Dan walaupun mungkin itu tempat yang jauh ya, tidak ada orang kenal, tetapi setiap anggota tubuh manusia itu meninggalkan jejak. Apalagi kemudian kalau misalnya ada jari, ada bibir, ada gigi, ya, lalu kemudian ada darah, ya, dan lain sebagainya. Itu bisa teridentifikasi siapa itu korban. Nah, ketika korban itu teridentifikasi, biasanya pelaku juga lebih cepat karena memang hubungan antara korban dengan pelaku pasti akan ada jejak. Nah, jejak kalau apalagi dalam teknologi yang ada sekarang ini, jejak mudah untuk teridentifikasi melalui melalui hubungan handphone, lalu kemudian melalui hubungan ya bagaimana tetangga ya, dan peristiwa terakhir kapan korban itu bertemu dengan siapa, dan itu bisa terdeteksi oleh pihak kepolisian. Kalau dalam kasus ini pelaku ada dugaan memiliki hubungan dekat dengan korban. Meskipun hingga saat ini belum ada rilis resmi seperti apa hubungan dekat itu, inilah yang menjadi dorongan untuk menghilangkan jejak dengan cara ini. Problemnya kan memang harus didalami lebih kuat. Hubungannya apakah karena memang hubungan ada tuntutan tertentu dari pihak korban kepada pelaku sehingga kemudian pelaku panik, lalu kemudian pelaku tidak ada cara lain kecuali kekerasan dilakukan, ya. Ataukah karena ada problem yang lain misalnya problem ekonomi ya, atau problem kepanikan atau ketegangan yang terjadi antara pelaku dengan korban pada saat itu, atau juga bahwa peristiwa itu sering kali terjadi dan kemudian menyebabkan seorang pelaku atau laki-laki itu jadi tidak ada
jalan keluar yang lain, akhirnya kemudian dia melakukan tindakan kekerasan. Nah, ketika melakukan tindakan kekerasan, apakah itu peristiwa di tempat tertentu? Ya, itu juga tempat juga mengidentifikasikan apakah itu peristiwa spontan atau tidak. Misalnya di tempat yang jauh, ya, di tempat yang jauh yang tidak teridentifikasi oleh masyarakat. Tapi kan ini sebenarnya terjadinya ada di dalam rumah. Kalau terjadi di dalam rumah, relatif bahwa peristiwa itu bisa dimungkinkan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang spontan. Oke. Dimungkinkan jugakah ada memang kelainan psikis dari si pelaku? Karena kita tahu kalau ada masalah dengan seseorang, tapi tentu kondisi seseorang dengan psikis yang baik tidak serta-merta langsung memutuskan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Pelaku tentu lihat latar belakangnya, latar belakang di masa yang lalu. Ya, apakah masa lalu ketika masa kecil dia terbiasa dengan melakukan kekerasan, seringkali dibully, seringkali juga mungkin dia menonton acara-acara kekerasan, karena seringkali orang terinspirasi, mungkin inspirasinya tidak saat itu, tetapi kemudian muncul pada saat sekian lama, lalu kemudian muncul dengan cara kekerasan semacam itu akan bisa menyelesaikan masalah. Oke. Untuk mutilasi ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Dari kasus-kasus sebelumnya, apa saja kesamaannya, tapi kita akan bahas ini usai jeda. Tetaplah di Kompas.